menjadi orang-orang yang kemudian berkelakuan dan bermoral baik. Marilah kita dalam keseharian, bukan cuma dalam kebaktian, tapi dalam keseharian kita dengar suara hati nurani kita. Waktu kita hidup di tengah keluarga, kita memiliki hati nurani. Bagaimana aku memperlakukan istriku, bagaimana aku memperlakukan suamiku, anak, bagaimana aku bersikap kepada orang tua. Orang tua mempunyai hati nurani, bagaimana aku memperlakukan dan merawat anak-anakku. Hati nurani membimbing dalam hubungan yang sesama. Saudara, waktu hati nurani menegur kita, marilah kita ikuti. Jangan sampai kita mematikan hati nurani kita. Hati nurani bisa menjadi mati. Sama seperti kalau kita selalu memegang benda panas, lama-lama kita tidak perlu pakai pelapis, tidak perlu pakai kain untuk pegang panci panas. Betul? Ibu-ibu, saya lihat Bu Ratna kalau masuk di dapur, panci panas diangkat saja, saya nggak panas. Dia bilang enggak. Karena apa? Karena hari-hari masak. Kalau saya masih rasa panas. Koki-koki di rumah makan, saudara lihat, dia menyicipi masakannya tidak pakai langsung. Mengapa? Karena sudah biasa. Lama-lama sudah kebal. Begitu juga hati nurani kita. Kalau kita pasang alarm clock pagi hari, mau bangun, pasang bunyi pertama, saudara bangun tidak? Bunyi pertama, bangun kaget, ya. Tapi kalau kita tidak nurut, kita tidak bangun, kita matikan. Besok-besok dia bunyi lagi, bangun, masih bangun, tapi sudah nggak perlu kaget, langsung otomatis lancar matikan. Tetap terlambat pergi kantor, oke? Lama-lama bekernya bunyi lagi, kita sudah nggak bangun. Mimpi dapat telepon dari pacar. Saudara lihat, itu namanya sama seperti hati nurani yang dibiarkan lama-lama menjadi kebal, akhirnya sudah disfungsi. Dia tidak lagi berfungsi. Padahal dia adalah berkat yang Tuhan berikan supaya kita masuk ke dalam jalur berkat, mendapatkan berkat istimewa. Kita orang-orang Kristen, marilah menajamkan hati nurani kita, memupuk hati nurani kita, merawat supaya dia menjadi hati nurani yang sehat. Dunia makin hari makin tidak punya hati nurani, tetapi anak-anak Allah harus memiliki hati nurani yang sehat. Karena Bapa Sorgawi mau memberikan kita berkat-berkat istimewa. Why not kita masuk ke dalam jalur itu? Tapi kita tidak mungkin sampai ke jalur itu kalau kita bandel terhadap hati nurani kita sendiri. Kisah ini memberikan hikmat tersebut. Kiranya saudara dan saya semua mendapatkan berkatnya. Amin. Mari kita berdoa. Kalau saudara-saudara Yusuf yang bengis, yang berhati dingin, tidak punya belas kasihan, dan mereka juga tidak dibimbing oleh firman Tuhan, tidak ada Alkitab, tidak ada pengkhotbah, tidak ada pembimbing rohani buat mereka, tetapi mereka bisa berubah dan bisa berbuah dalam kehidupan mereka. Kehidupan yang diperbaharui. Ya Tuhan, terlebih lagi sepatutnya kami, anak-anak-Mu yang hidup pada zaman ini. Hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami firman yang utuh dan lengkap, yakni Alkitab. Engkau menyediakan kami banyak bimbingan rohani. Ya Tuhan, sepatutnya lah kami pun dengan lebih cepat mengalami perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan, supaya hidup kami boleh menghasilkan buah-buah yang lebat, yang memuliakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bukan cuma untuk orang lain, tetapi untuk diri kami sendiri. Terima kasih atas hati nurani yang Kau berikan kepada kami. Tetapi ampunilah kami, karena kami sering bandel kepada hati kecil kami. Kami seperti yang Yakobus katakan, tahu yang baik, tetapi tidak kami kerjakan.
Kami berdosa bukan cuma dengan pertobatan, dengan perbuatan kami melakukan hal-hal yang jahat, tetapi kami berdosa juga dengan tidak melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ampunilah kami Tuhan. Berilah kami mulai sekarang hati yang berkeinginan untuk peduli kepada hati nurani, yang mau mengusahakan merawat supaya memiliki hati nurani yang sehat. Sebab itulah jalan untuk masuk ke dalam saluran berkat Tuhan. Terima kasih atas firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.